Shalom, selamat bertemu lagi dalam ibadah Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita dengan menaikkan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 294 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupmu yang mendengar seruan yang oleh anaknya memberi anugerah yang tak terbilang pun, mujizat berkat-Nya. Ayat yang ketiga. Muliakan Allahmu, hai makhluk sekalian, kepada arasnya bumbungkanlah pujian, ya Bapa, Anak, Roh, ketiga yang esa, Engkaulah yang besar selama-lamanya. Nas pembimbing dari Yesaya 59 ayat pertama dan ayat yang kedua yang berkata demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan, melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan saat teduh. Saat teduh kita mulai. Ibadah Minggu pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal sumber berkat menyertai dan memberkati kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan kita terus memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 165 ayat pertama dan ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Ada damai dalam jiwaku. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari damai dunia sepenuh, ku telah diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus tak menyucikan. Ada damai tetap, sungguh ayat yang 3 jemaat berdiri.
Ada berkat dalam jiwaku, dengan harap dan iman, buah roh bertambah sepenuh, berkenankan Tuhan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus tak menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya yang akan tuntun kita di dalam doa dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Maha besar Engkau Allah yang hidup, Bapa gereja segala zaman. Oleh anugerah dan kasih setiamu, kami ada sampai saat ini, dimampukan untuk memuji, mengagungkan, dan membesarkan nama Tuhan. Kami menaikkan doa syafaat. Sebelumnya kami datang kepadamu, merendahkan diri, mohon ampun atas segala dosa-dosa yang kami perbuat. Sehingga saat kami menaikkan doa syafaat kami, Tuhan menjawabnya tepat pada waktu Tuhan. Terpujilah Tuhan Allahku yang hidup. Saat ini kami berdoa bagi pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Di dalam mereka melakukan kebijakan-kebijakan untuk keamanan bangsa ini. Tuhan anugerahkan kepada mereka hikmat, akal budi, bijaksana, sehingga dapat menyentuh ke masyarakat-masyarakat yang saat ini dilanda oleh pandemi COVID-19. Dan kami terus berdoa bagi upaya pemerintah untuk memberantas penyebaran COVID ini. Dan kami sadar dampak dari COVID ini. Banyak hal yang terjadi, yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Sedang mengalami krisis ekonomi, krisis kepercayaan diri, dan juga minder dalam kehidupan mereka. Dan kami yakin dan percaya Allah kami luar biasa, pekerjaanmu dahsyat, akan memulihkan segala kondisi yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Bapak, kami menyerahkan pemerintah dalam upaya memberantas pandemi COVID-19 ini. Demikian juga Departemen Hukum dan HAM Indonesia supaya tetap bersatu, yang terdiri dari berbagai pulau, suku, dan bahasa, supaya saling memahami satu dengan yang lain, ada kerukunan di dalamnya, dan olehnya kami yakin dan percaya bangsa dan negara kami akan terus maju oleh karena pertolongan Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng, yang oleh anugerah Tuhan sampai saat ini kami boleh bersekutu bersama-sama. Yang walaupun kami melalui online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan terus menolong dan memimpin. Baik kami yang ada di gereja, jemaat yang mendengar dimanapun mereka berada. Tuhan akan memberkati dan menyertai mereka.
Mungkin saat ini mereka sedang membutuhkan lawatan Tuhan. Mungkin saat ini mereka membutuhkan pemulihan yang daripada Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan mereka. Terpujilah nama Bapa. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Buka mata rohani kami, sehingga saat firman Tuhan disampaikan, meneguhkan kami, di dalam kami mengiringi akan Tuhan. Hamba-Mu pakai dengan kuat kuasa darah-Mu. Terpujilah nama Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Markus 6 ayat 45 sampai 52. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betesda. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah mulai malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendiri di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Ku kuat
apa yang saudara alami saat ini? Penderitaankah? Beban beratkah? Sakit penyakitkah? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, saatnya kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu, dapat berkata-kata sesuai dengan pimpinan Tuhan. Jemaat yang mendengar, Tuhan buka mata rohani mereka, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat pembacaan kita tadi, Injil Markus 6 ayat 45 sampai 52, di mana dikatakan bahwa Yesus berjalan di atas air. Melalui pembacaan ini saya membuat satu tema bagi kita adalah Yesus jawaban atas masalah kita. Yesus jawaban atas masalah kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalah merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Suka atau tidak, kita pasti menemui yang namanya masalah. Kapan dan di mana saja masalah itu akan datang menerpa kehidupan saya dan saudara. Masalah datang tidak memandang usia, entah dia tua atau muda. Masalah tidak melihat status orang kaya atau orang miskin. Kadang masalah itu datang dengan tiba-tiba tanpa kita harapkan. Bahkan kadangkala masalah itu datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Setiap manusia pasti tidak menginginkan
masalah terjadi dalam hidupnya. Karena dampak atau akibat dari masalah akan membuat manusia menjadi bingung. Akan membuat manusia menjadi stres, tertekan. Manusia menjadi panik dan gelisah. Bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya bunuh diri karena adanya masalah. Jika saat ini saudara berada di titik paling rendah karena masalah, saudara sudah capek dan saudara tak berdaya lagi. Firman Tuhan hari ini berkata, Yesus jawaban atas masalah kita. Apa buktinya? Dari ayat pembacaan kita pada hari ini, murid-murid kewalahan menghadapi badai angin sakal. Bagaimana sikap Tuhan Yesus saat murid-muridnya menghadapi masalah? Yang pertama kita membaca ayat yang 48. Ayat 48 berkata, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Yang pertama adalah, saya garis bawahi kalimat ini, ia melihat. Sikap Tuhan saat kita menghadapi masalah, Tuhan melihat. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap masalah yang dihadapi murid-muridnya? Yesus melihat betapa payahnya murid-murid mendayung karena angin sakal. Yesus melihat para murid dan melihat masalah yang sedang mereka hadapi. Padahal jarak antara Yesus dengan para muridnya cukup jauh. Murid-murid sudah berlayar sekitar 3 mil jauhnya dari tepi sungai itu, dari Yohanes 6 ayat 19 dikatakan. Saudara, kita tahu beberapa dari murid Yesus adalah mantan nelayan yang sudah biasa mengarungi Danau Galilea. Boleh dibilang itu adalah lapangan mereka. Dan mereka sudah berpengalaman di lapangan itu. Justru di lapangan mereka itulah badai gelombang menghantam mereka dan nyaris binasa. Mereka tak berdaya. Apa sebenarnya yang mau dikatakan Tuhan lewat semuanya itu? Tuhan sedang mau katakan bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang terbatas. Yang tanpa Tuhan pasti tidak bisa. Setiap badai hidup yang menimpa hidup kita sesungguhnya adalah pesan Tuhan untuk kita. Bahwa kita adalah makhluk lemah yang tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita akan binasa. Tuhan melihat siapa kita. Tuhan melihat masalah kita.
Tuhan memperhatikan teriakan kita minta tolong. Saudara, apa yang terjadi pada diri kita saat ini? Yesus melihat masalah kita. Yang kedua, bagaimana sikap Tuhan Yesus saat muridnya menghadapi masalah? Ayat ke-48 masih dikatakan, saya garis bawahi kalimat ini, Ia datang kepada mereka. Sikap Tuhan saat murid-muridnya menghadapi masalah adalah Yesus datang. Yesus datang menolong mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus bukan hanya melihat masalah kita, melainkan juga hadir untuk menolong kita. Ketika perahu murid dihantam angin sakal, jam 3 malam menjelang subuh, Yesus datang memberi pertolongan. Dahsyat luar biasa. Pertolongan manusia ada batasnya. Pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh siapapun. Pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Termasuk hukum alam yang ada di sekitar kita. Pertolongan yang dilakukan Tuhan dalam Nats ini sangat luar biasa. Tuhan Yesus datang menolong tanpa batasan waktu. Yaitu jam 3 malam menjelang subuh Yesus datang. Tuhan Yesus datang menolong tanpa batasan jarak. Yaitu Yesus di bukit, murid-murid di danau. Tuhan Yesus datang menolong tanpa batasan hukum alam. Yaitu Yesus berjalan di atas air. Yesus datang membawa mujizat. Mujizat adalah karya Tuhan yang luar biasa. Yang tidak mungkin bagi manusia. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena Dia adalah jawaban atas masalah hidup kita. Kita tahu bagaimana Tuhan merubah air menjadi anggur. Orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat. Orang mati dibangkitkan. Dan berbagai macam penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mujizat masih terjadi. Sebab Tuhan Yesus tidak berubah. Baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dia adalah Allah kita. Mungkin ada penyakit secara hukum medis sulit untuk disembuhkan. Mungkin ada keuangan yang secara hukum ekonomi sulit diatur. Mungkin ada masalah keluarga yang secara akal sulit diselesaikan. Fakta membuktikan bahwa Tuhan Yesus datang menolong setiap orang percaya. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana sikap Tuhan Yesus saat murid-muridnya menghadapi masalah? Pada ayat yang ke-51. Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung. Tuhan Yesus naik ke perahu mereka. Tuhan Yesus peduli terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh para murid.
Yesus melihat, Yesus datang, dan lebih daripada itu, Yesus naik ke perahu murid-murid. Bersedia tinggal bersama mereka. Sehingga angin sakal pun diam. Ia adalah Immanuel, yang berarti Allah beserta kita, menjadi nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Dia menyertai perjalanan hidup kita. Dia menyertai usaha dan pekerjaan kita. Dia menyertai pribadi saya dan saudara, kelompok dan keluarga kita, bahkan seluruh umat Tuhan. Immanuel tidak menjanjikan kita hidup tanpa masalah. Tetapi dia menyertai kita saat menghadapi masalah. Dia bersedia naik ke perahu kehidupan kita. Bahkan Yesus bersedia menjadi jurumudi kehidupan kita. Sehingga angin sakal dalam hidup kita menjadi reda. Dampak dari Yesus naik ke perahu kehidupan murid-muridnya adalah air menjadi tenang. Jika Tuhan Yesus naik ke dalam perahu kehidupan kita, maka angin sakal atau badai hidup akan diredahkan. Jika Tuhan Yesus naik ke dalam perahu kehidupan kita, maka tidak ada yang mustahil. Hidup ini bagaikan bahtera yang berlayar di samudra luas. Dan sewaktu-waktu akan menghadapi masalah. Siapakah jurumudi perahu kehidupan kita? Siapakah jurumudi keluarga kita? Pekerjaan kita, keuangan kita? Tuhan Yesus peduli terhadap masalah kita. Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus datang dan dia berkenan hadir untuk mengemudi arah hidup kita. Yesus jawaban atas masalah kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur perenungan firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kami. Berdoa bagi seluruh pendengar dan jemaat Tuhan, mungkin saat ini mereka sudah putus asa. Menemui satu jalan-jalan buntu dalam kehidupan mereka karena persoalan masalah angin sakal yang menimpa hidup mereka. Janji firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Yesus melihat masalah kami. Yesus datang kepada kami dan dia datang untuk memulihkan kami sehingga permasalahan itu menjadi tenang. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu Bapa. Kami yakin dan percaya Allah kami dahsyat dan luar biasa, memulihkan kondisi seluruh anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur. Dengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 265. Kasihnya Tuhan Allah. Kita menyanyi ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Nanti jemaat bangkit berdiri pada ayat yang ketiga. Kasihnya Tuhan Allah. Kasihnya tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang sehingga pun ke dunia akan menarik hatinya. Kasihnya limpah, anaknya dikurniakan tebus yang berdosa. Kasihnya tak terduga betapa kayanya, tetap dinyanyikan malak dan saleh-salehnya. Ayat yang ketiga jemaat berdiri.
tidak selaut, langit pun jadilah kertas, dan tiap batang pun kalam, dan tiap orang penulis. Lalu mau tulis kasihmu, laut tawat akan kering, langit pun tak akan muat, timur terus ke barat. Kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetapi nyanyikan Malak dan saleh-salehnya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa, doa berkat, saya pimpin kita dalam doa. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan saat teduh, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.